Ya, kali ini saya mau nganter barang ke Jakarta kebetulan. Sekalian saya tes lagi setelah 3 minggu pakai kampas TRM dan pakai kabel luminor. Kalau yang saya rasain sih lebih enak, karena mungkin dia udah rata. Tapi nanti coba dites jalan ya. Oke. Setelah kemarin episode 1 dan episode 2, ini episode 3-nya. Kenapa saya tes lagi? Kan udah dites. Ya, karena ini sudah sekitar 3 mingguan lebih pakai kampas TRM dan pakai kabel luminor. Cuma mau make sure aja sih, setelah dipakai agak jauh gitu, agak lama, apa perubahan yang kerasa. Kalau secara deket-deket sih, perubahan yang saya rasain sih memang motor lebih responsif dibanding standar. Entah itu dari kabelnya, entah itu dari kampas gandanya, tapi puas. Jadi yang paling kerasa itu gasnya ya. Gasnya itu padat. Jadi kita nggak perlu ngegas dalam-dalam, sudah jalan. Terus buat nyodok-nyodok atau buat nyelip-nyelip juga lebih oke. Konsumsi BBM entah sugesti atau bukan, tapi yang saya rasakan nanti BBM-nya lebih stabil, lebih irit ya. Mungkin ini address saya yang bisa tembus 150 nih, mungkin ya, karena selama ini saya pakai address tuh paling 148, 145 di bawah 50. Ini kayaknya tembus 50 karena lumayan irit. Apa mesinnya atau memang gara-gara ruban itu, tapi memang lebih irit ini sih dibanding address-address yang lain. Padahal ini termasuknya address tahun tua ya, 2016. Kalau untuk top speed sendiri masih dapat 100, untuk naiknya juga cukup cepet. Apa lagi ya? Oh ya, saya udah melakukan penambahan busal atek. Jadi ini lebih empuk lagi. Ya, jalanan padat. Kalau hari Jumat siang ya kayak gini nih, apalagi ntar sorenya nih orang pada pulang kerja. Ya, ini di jalur arah Depok lewat jembatan Serang. Ini jalan cukup sempit ya, padat juga lalu lintasnya. Jadi harus hati-hati lah. Sebelah kirinya itu kali dalam. Saya bilangnya jurang, tapi nggak sedalam jurang juga. Lumayan 10 meter ada. Inilah yang saya suka pakai kampas TRM sama luminor ini. Nggak tahu ya kayak merubah apanya gitu. Kalau kampas sih memang saya akuin lebih gigit, tapi memang dia agak sedikit berisik tuh dia. Jadi kalau akselerasi dia bunyi ceklek dikit, karena dia cepet banget mekarnya. Jadi setelah saya pelajarin itu, dia itu posisi membalanya itu lebih cepat dibanding kampas standar. Udah gitu persentrinya kalau bawaan dari TRM itu lebih enteng ya, lebih empuk. Jadi dia lebih cepat juga dia mekarnya. Tapi saya nggak cocok. Saya cocoknya pakai persentri ori. Bedanya kalau pakai persentri ori dia nggak terlalu berisik dan top speednya lebih gigit kalau kata saya. Karena kalau pakai kampasnya TRM dia bawahnya yang lebih gigit. Kan kalau lembek itu dia semakin cepat mekar kan. Kalau keras itu kan dia mekarnya agak lambat. Tapi untuk di top speed kalau keras itu bagus karena semakin nyengkram. Nah, itu tuh. Asik lah pokoknya. Itu saya nggak ngegas full ya, santai aja. Jadi kalau dibilang katanya address itu lemot, ya memang bawaan oroknya itu mesinnya lemot. Kalau sama Beat ya kalah, masih lebih lincah. Tapi kalau udah dirubah gini asik, bawahnya nggak lemot-lemot banget, tapi tenaganya ngisi dari bawah sampai atas tuh ngisi, nggak ada jedanya. Kalau motor yang bawahnya responsif biasanya tengah ke atasnya rada-rada bolot biasanya, kecuali mungkin ada rubahan. Nah, ada yang bilang main kirian, ada yang bilang ganti ECU, macam-macam lah. Kalau address boro-boro ganti ECU, cari ECU standarnya aja harus injain dulu. Nggak ada juga pabrikan aftermarket yang mengurusin buat bikin ECU-nya address. Ya, ECU ori aja harga 700 ribuan aja.
dibilangnya mahal, apalagi ECU aftermarket. Nggak mungkin lah ECU aftermarket itu di bawah 1,5 juta, itu nggak mungkin kalau bener-bener pure yang istilahnya kompetisi gitu ya. Paling nggak Alaser lah, atau ya minim Juken lah BRT. Cuman kalau BRT ya nggak mungkin lah mau bikin buat Suzuki Address ini, nggak laku motornya, siapa yang mau beli juga gitu. Kalau Alaser itu pernah nanya, kita bisa dibikinin tapi minimal order 400 biji dan harganya nggak di bawah 3 juta juga kali, di atas 3 juta. Pertanyaannya, andai kata 4 juta gitu, siapa yang mau beli ECU 4 juta buat motor Address? Orang secondnya aja 6 juta, 7 juta, 8 juta, ECU-nya 4 juta, diketawain lah. Kecuali yang orang itu freaknya itu udah gila lah, cinta mati gitu, itu lain cerita. Dan Sultan terutama dananya budgetnya ya nggak terbatas, itu mungkin. Tapi berapa biji yang beli aja dikit, yang Sultan berapa biji. Jadi Sultan yang beli barang dikit itu sih ya sedikit. Tapi ada loh pemilik Address yang lumayan royal. Sebenarnya saya dagang spare part juga buat Address. Ada yang nggak hitung-hitungan, yang penting ada barangnya ada, tapi itu 1% lah. Selebihnya sih kalau bisa murah, enak, awet, dan nggak ribet masangnya. Kalau rata-rata begitu ya wajar. Memang kan motor Matic entry level ya buat motor pekerja keras. Mungkin zaman dulu sebelum Matic booming ya inilah kayak model-model bebek, Supra, Vega, Jupiter, Smash gitu loh. Motor-motor yang membuat kuda hari-harianya buat nyari rezeki. Ya kalau ngomongin modif, di atas langit masih ada langit, nggak ada habisnya. Jadi kalau saya pribadi sih ya gitu, jangan jadi patokan lah. Suka modif silakan, ada dana silakan. Kalau enggak ya nggak usah dipaksain. Pertahankan aja keoriginalannya dan keawetannya. Percaya nggak percaya, kalau kita rajin servisnya dan barang yang ori, itu pasti relatif lebih awet. Penggunaannya jangka panjang. Address di bore up atau di macem-macemin, percaya deh, ada aja nanti rusaknya. Ya karena kan memang motor Matic kecil, insinyur pabrikan tuh udah ngitung ya segitulah bebannya. Kalau kita gedein lagi tenaganya ya pasti ada yang dikorbankan. Masalah durability-nya, ketahanannya, keawetannya itu pasti dikorbankan. Ya minimal nggak sepanjang yang ori lah, daya tahannya lah, minimal itulah pasti. Jadi kalau memang cari awet, saran saya standar aja ori. Kalau memang cari awet, kalau mau nyari performa ya monggo, mau dimodif seperti apa ya silakan, sesuai dengan selera aja dan mekanik kepercayaan masing-masing. Cuman ya untuk awetan pasti berkurang lah, nggak seawet ori pasti, itu pasti. Oh ya, balik ke si Address ini Address Silver 2016. Saya sempat bahas kemarin, ini tipe elegan warna silver, agak langka ya, karena sekarang sudah tidak diproduksi lagi untuk pasar lokal. Tapi kalau diekspor masih ada dia kalau diekspor. Buat ke apa? Ke Eropa. Buat ke Eropa, ke luar negeri lah intinya. Ya, saya betulin dulu nih kameranya. Ini masih diproduksi dan masih dikirim juga keluar. Lumayan loh penjualan yang diekspor itu sama yang dalam negeri, jauh lebih laku yang diekspor. Dalam negeri itu ya mungkin 2.000 per bulan, kalau ekspor bisa 8.000, bisa 10.000 lebih per bulannya. Dan di luar negeri sana konon katanya lumayan harganya. Dengar aja tuh di Inggris itu 30 jutaan loh motor ini loh. Memang ada perbedaan sedikit antara yang di sana sama yang di sini. Salah satunya pelek, dia sudah tubeless ready. Pelek depannya juga lebih lebar.
Terus pengalaman saya pakai velg yang tubeless itu entah kenapa kalau dipakai berasa lebih ringan aja. Pengalaman saya sih begitu. Kalau bobotnya saya sendiri belum pernah nimbang, tapi hampir semua yang beli velg Eropa bilang nih pakai velg ini lebih ngacir, berasa lebih entengan. Terus behel dia sudah yang panjang, yang ready dipasangin box. Terus dia listriknya sudah full wave kalau yang di ekspor. Sama ada set stand switch. Lampu sen depan juga beda. Bentuk luar sama, tapi cluster reflektornya dan bohlamnya beda. Bohlamnya dia pakai tipe T20 sama kayak GSX. Dan cluster dalamnya juga beda. Oh iya, headlampnya juga beda. Headlampnya dia pakai Eropa punya yang HS1 bohlamnya. Kalau yang di lokal kan H6. Terus stop lampnya juga beda. Jadi dia satu stop lamp hanya isinya stop lamp aja, nggak ada sen. Sennya dipisah di bawah. Sama kayak GSX. Spakbornya juga beda. Apalagi ya? Saya sempat nemuin sih box filter yang beda. Cuman entah itu memang untuk yang versi ekspor atau enggak saya juga nggak tahu, tapi saya sempat nemuin yang beda. Dia itu ada tabung resonatornya sama lubang inletnya dia oval, melebar, lebih gede dibanding versi lokal. Saya pernah nemuin. Terus bagian dasi depannya itu dia nggak ada lubang buat plat nomor, karena emang di luar negeri kan plat nomornya nggak di depannya, cuma di sini doang tuh yang plat nomor di depan. Terus ada beberapa negara dia pakai switch on off. Kayaknya sih untuk pasar Asia Tenggara, Asia Tenggara itu dia pakai switch on off lampunya. Yang saya lihat sih di Vietnam pakai switch on off. Kalau di sini kan dia AHO. Karena regulasi dari tiap negara kan pasti beda-beda. Terus di Eropa itu ada dua macam ya, yang tabung apa? Tabung ininya nih, tabung master remnya ada di atas, sama ada lagi yang di bawah nih. Jadi dia kombi brake tapi hidrolik. Jadi di situ tuh kayak ada semacam alat lagi buat mecah gitu. Kalau kita narik rem belakang itu ikutan narik depannya sedikit. Tapi itu fitur nggak guna sih kalau bagi saya sih. Buat apa juga sih ngerem satu dua-duanya ketarik, ya gimmick lah. Tapi semua balik ke selera, ada yang suka ada yang enggak. Kalau saya sih enggak. Ribet lah kalau kata saya. Feel-nya ngerem ya yang manual ini. Jadi kita bisa merasakan rem itu ya ada feel gitu ke badan, ke tangan, ke otak juga. Kalau udah biasa gitu pakai ABS atau pakai kombi brake juga ya berasa nggak guna aja gitu. Kecuali motor gede yang ada ABS-nya itu lain cerita, yang memang speednya kenceng. Wah, Depok macet sekali ini. Ini tanggal 17 besok Depok katanya mau tilang elektronik buat motor yang masuk jalur cepet. Bagus sih kalau memang itu bisa efektif. Jadi kalau mau tertib ya tertib bareng-bareng, jangan teman beberapa segelintir orang tertib sisanya nggak tertib, kan percuma kalau begitu. Iya loh. Ini ada mobil mau belok kiri, tapi di kanan. Aduh. Kesibukan Jumat sore Jabodetabek ya kayak begini ini. Nah tuh udah ada spanduknya tuh, jalur lambat, ada penindakan nanti setelah tanggal 17. Jadi kita motor di kiri, nggak boleh masuk ke kanan. Ya sudah kodratnya begitulah, nikmatin lah. Kalau pengen masuk kanan bawa mobil kayak gitu. Tapi emang kadang-kadang sialan juga sih. Di kiri ini dipampet sama angkot-angkot ini. Ya itulah kayak gitu. Ya mudah-mudahan efektif. Kalau di kiri ada penindakan terhadap angkot lebih bagus lagi sih. Sepertinya sudah normal, sudah seperti sedia kala. Orang-orang sudah melupakan apa itu corona mungkin. Tapi saya sendiri protokol nomor 1, minimal kita menjaga diri sendiri lah. Kita ketat pada diri sendiri. Tapi memang kalau semuanya di lockdown ya ekonomi nggak muter, orang mau makan apa? Tuh.
Nah ini di sini depan di mall ini nih, aduh biang kerok. Kita kanan dulu deh, nanti depan masuk lagi ke kiri. Sekalian ngetes speed. Nah, enak kan? Itu yang saya suka. Lari ke 80 tuh enteng banget loh. Kalau udah speeding begini tuh udah, waduh, rasanya tuh, waduh, mantep lah. Udah joknya empuk pakai latex, leading posisinya nyaman, halus, bensinnya irit. Apalagi sih yang mau dicari? Ya kalau masalah bentuk selera lah. Mungkin ini motor bentuknya nggak bagus-bagus banget. Malah kalau terlalu bagus malah kurang senang juga saya. Ya kalau bagus kan maling jadi doyan. Mending jelek aja deh. Kalau jelek gini kan maling juga ogah. Terus juga merek Suzuki juga udah bikin maling pada gerah. Kalau mau lebih aman lagi kasih tulisan Suzuki yang gede. Tapi nanti pasti netizen ada yang komen, bang, zaman sekarang zaman susah bang, motor butut aja bisa diambil. Oke, kalau begitu caranya, mau lebih aman lagi pakai address, parkirlah di samping Beat dan Mio. Insya Allah kalau ada maling pasti yang diambil dua itu dulu. Address akan jadi last opinion atau opsi terakhir kalau yang dua itu nggak kena. Bukan bercanda loh, ini kenyataan. Ayo eksperimen aja, Beat, Mio, address, kita jejer, taruh di tempat rawan, pasti yang diambil bukan address. Kecuali malingnya lebih dari 3, ya diambil semua lah. Dan ada kesempatan. Itu salah satu saya kenapa milih motor yang anti mainstream. Tapi itu bukan jadi apa? Bukan jadi patokan utama, karena memang pakai motor ini saya merasa nyaman, rileks, nggak pegel. Terus istri saya juga nggak komplain, katanya motornya enak di boncengan. Ya udah pakai, why not? Itu juga murah harganya, nggak mahal-mahal banget. Saya beli second. Mungkin kalau kredit bisa 20 juta lebih, kalau second ya nggak ada separohnya. Kalau menghindari riba, jangan kredit, beli second aja. Terus katanya kan nggak punya duit, ya kalau nggak punya duit nabung lah. Atau juga ada kan dalilnya apa, di agama juga pasti diajarkan kan, rajin menabung kan. Jadi ya udah nabung. Kalau nggak mau kredit, jangan kredit terus nanti ketarik, terus nanti misu-misu bilangnya riba lah, haram lah, apalah. Udahlah, hidup itu pilihan. Iya, Margonda seperti itu. Intinya respon aja lah, jangan kenceng tapi jangan konyol juga kencengnya. Iya, ini sudah lewat dari Detos. Disinilah saya biasanya suka agak kenceng. Oh om, cepet kan om? Cepet dapet om. Ini gasnya belum mentok loh, masih ada gasnya. Tapi udah segitu gue udah kenceng. Ini kenceng ini beda loh. Di sininya cepet, mungkin di motor lain bisa cepet lebih. Orang di sini 90 kadang-kadang di motoran cepet kok. Speedonya lebih akurat lah dibanding yang sekelasnya. Ya sampai sini aja om, kayaknya udah cukup lama ya. Kalau saya sampai Jakarta videoin terus bisa berjam-jam. Karena ini jalurnya udah lumayan padat. Oke, jadi kesimpulannya upgrade kampas TRM dan kabel luminor worth it, dan saya merekomendasikan dengan catatan pastikan motornya sehat, minimal nggak ada trouble yang lain, dan nggak langsung. Jadi butuhlah penyesuaian 2-3 minggu, dia nanti baru enak tuh, karena kan namanya kampas ganda baru itu kan butuh penyesuaian. Nggak kayak orang makan cabe digigit langsung pedes, ya butuh waktu lah, sabar.
Terus mengenai settingan per sentrinya, ada yang cocok pakai bawaan TRM, ada yang cocok pakai bawaan address. Jadi kalau saya sendiri karena badan saya gede dan saya bukan tipikal karakter yang suka nyendal-nyendal, saya lebih cocok pakai per sentri ori kalau saya. Gitu. Cuman ya semua balik ke masing-masing. Gitu. Kalau ada yang membutuhkan kampas TRM, saya menjual. Tapi kalau kabel luminaire enggak, karena saya kemarin juga nyarinya di marketplace. Ya si om-om pasti udah tahu lah cara mencari di marketplace. Monggo silahkan. Tapi kalau butuh kampas TRM, saya sendiri menjual. Harganya 160.000 dengan plus minus yang sudah saya jelaskan. Minusnya sih yang paling utama sih cuman agak berisik aja di tarikan awalnya kalau pakai per sentrinya yang dari TRM. Kalau pakai per sentrinya dari address sih berisiknya enggak berkurang drastis. Tapi yang saya rasakan kampasnya ini memang lebih gigit dibanding standarnya address. Kemarin sempat ada sih yang bilang katanya top speednya jadi turun, cobalah dipastikan dulu karena kan motor itu kondisinya beda-beda dan ini kan kampas masih baru, butuh penyesuaian gitu, jadi nggak langsung juga. Ya masih lebih oke lah dibanding beli kampasnya ori address yang harganya 322.000. Ini kan nggak nyampe setengah gitu loh, jadi hemat dan enak gitu. Tapi tidak ada gading yang tak retak, jadi ya adalah sedikit kekurangan, itu semua balik ke diri masing-masing. Oke om, jika lo bermanfaat dan berguna video saya, ya saya cuma minta like. Yang belum subscribe ya di subscribe lah biar saling membantu. Sekali lagi om ya, channel saya tidak dimonetize, jadi sampai detik ini saya tidak mengajukan monetize. Pure ini hanya hobi, kesenangan semata, nggak lebih. Oke om, selamat sore dan terima kasih. Ini di Tanjung Barat. Speeding dikit ya. Iya loh, ngapain bang ke kiri bang? Kiri banyak mobil bang. Tadi lampu milnya kedip, udah saya kencengin tuh soketnya doang kendor. Nah udah mati lagi tuh, udah nggak kedip. Jadi soket di throttle bodinya kendor itu. Tapi gila ya, udah kedip gitu, udah nyala gitu aja masih bisa lari cepet 5. Oke om. Ini kemarin udah diganti throttle body dari Suzuki gratis. Sekarang kita coba nyalainnya. Nggak perlu digas, sentuh aja. Nah. Normal ya. Udah baru lagi nih. Jadi gampang nyala dan enak tarikannya. Oke, mantap Suzuki.